Polisi minta, mana defaultnya? Diterbitkanlah default yang diduga palsu. Masa ada orang kerja di bank, marketing sekelas tersangka dan sekarang terdakwa. Dan bagaimana ceritanya kok tuntutannya cuma 9 bulan? Ekonomi ambruk, usaha menurun, agunkan rumah, dapat kredit, bayar dengan baik, butuh kendaraan, kok dihancurkan? Ini kejahatan yang kita duga kolaborasi. Persekongkolan jahat dimulai dari mensrea niat jahat. Jadi secara administrasi ini sudah cacat. Secara pidana sudah tersangka dan terdakwa. Tinggal secara mana? Etik. Itu harus diproses secara internal. Copot, laporkan. Beberapa waktu yang lalu, saya lagi nangani Fadel di Polres Metro Jakarta Selatan. Pada saat itu saya tentulah sibuk ya. Nah, tiba-tiba di koridor itu kita ketemulah dengan Pak David. Beliau pada waktu itu memang saya lihat seperti bergegas gitu ya, mau buru-buru. Kemudian tapi sempat curhat sedikit, "Bang, saya ada masalah ini, Bang. Siapa tahu nanti kayaknya Abang, tapi kalau kita cocok nanti barangkali saya akan hubungi Abang," gitu. Jadi tukar-tukaran telepon lah. Ya. Dan kemudian tukar-tukaran telepon, lalu kemudian ini saya biasa saja nangani kasus-kasus lain. Nah, persis kira-kira 4 hari yang lalu atau 5 hari yang lalu Pak David nih kontak. Nah, beliau ceritakanlah perkembangan kasus beliau, kemudian saya respon, lalu kemudian untuk mendalami kasus tersebut, maka saya minta Pak David datang ke kantor. Jadi kami janjian di kantor pada hari Jumat itu ya, kemarin ya, Jumat. Kemudian bukan Jumat, Sabtu kali ya. Iya, Sabtu. Iya, hari ini kan Senin kan? Senin ya. Iya, hari Sabtu. Kemudian saya bilang, "Bapak, saya persilakan datang ke kantor," dan saya hubungi Rahmat, tim saya, managing partner, dan yang 2 lagi ternyata sudah di Medan. Dan Rahmat pun sudah sampai kemarin pagi di Padang Sedimpuan. Nah, jadi saya kirim beberapa bahan-bahan yang di-share oleh Pak David, kemudian dipelajari oleh Rahmat, saya pelajari. Lalu kemudian ketika bertemu Pak David, beliau bercerita lebih detail, ya sampai kepada satu kesimpulan bahwa kita menduga bahwa apa yang dialami oleh Pak David ini sangat-sangat miris. Kenapa saya bilang sangat miris? Pertama, bank terbesar dan yang paling luas menjangkau kepentingan masyarakat Indonesia. Dan ikonnya adalah membantu masyarakat lemah. Ya. Jadi kalau saya boleh jujur mengatakan memang masyarakat. Maka disitulah dikucurkan kredit-kredit dan lain sebagainya, termasuk kredit usaha, kredit bahkan kredit rumah, walaupun ada bank BTN. Tetapi dalam perspektif dunia usaha, menurut saya bank itu memang harus mengedepankan integritas, ya, untuk bagaimana dia bisa memelihara trust. Trust ini penting, trust and distrust. Kalau distrustnya kencang, orang akan babak belur. Nah, jadi Pak David ini sebagai seorang pengusaha yang cukup sukses, dia mengalami suasana perekonomian yang merosot di masa COVID. COVID, semua pengusaha baik menengah atas, paling atas merasakan. Yang tidak merasakan itu hanya pedagang-pedagang, katakanlah pengusaha sawit. Tapi di luar itu ambruk. Saya bisa lihat perkembangan itu di negara tetangga Malaysia sekalipun, Singapura sekalipun. Indonesia, bahkan Bali. Saya berangkat ke Bali pada masa COVID itu menyaksikan bagaimana sunyinya Bali.
untuk Indonesia pada masa itu semua tiarap, termasuklah beliau. Nah, di usaha Pak David Raharja ini, beliau ini berusaha di bidang pangan atau di bidang katakanlah komoditi pangan, yaitu bawang dan lain-lain. Nah, karena beliau terganggu bisnisnya, maka dia berpikir harus menyelamatkan bisnis ini. Dengan cara apa? Ya melakukan pinjaman ke bank, kan begitu. Betul. Nah, Pak David ini berdiskusi dengan keluarga, maka dia coba melakukan perhitungan. Itu yang disebut dengan appraisal tadi. Dia lihat, oh ini rumah saya ini kira-kira kalau saya agunkan berapa ya. Dan dalam pengalaman hidup beliau, Pak David ini, kalaupun dia melakukan kerja sama bank, semua diselesaikan tepat waktu. Dia bukan dalam daftar orang yang BI checking kemudian dianggap dia ini bermasalah. BI checkingnya clear. Nah, lalu setelah itu beliau datang ke bank, tepatnya Veteran, Jalan Juanda atau Jalan Veteran di Jakarta Pusat, Provinsi DKI. Di situ beliau mengajukan, ya tentu semua prosedur dipenuhi, dilalui, ya. Lalu kemudian persyaratan administratif, fisik, tentu dilakukan penghitungan. Kalau dinominalkan itu 9M. Kediaman beliau, kurang gitu lebih, ya sekitar. Kurang lebih 9 miliar kediaman itu. Dan bank mengabulkan di angka 7,5 miliar. Kurang lebih. Nah, jangankan beliau, saya pun pernah juga melakukan pinjaman bank. Ketika saya membeli kebun sawit. Dan kalau kita membayar tepat waktu, sejatinya kalau kita diberi pinjaman 7,5 miliar dan selesai, biasanya ditawarkan lebih tinggi lagi. Karena ini dianggap nasabah yang komitmen, yang punya trust yang tinggi, punya integritas yang tinggi. Nah, beliau dengan sukarela mengagunkan rumah ini. Dia membayarkan semuanya. Tetapi semua proses dia lalui, pembayaran berjalan normal. Lalu pada saat yang bersamaan, Pak David ini membutuhkan kendaraan, gitu Pak ya? Ya. Membutuhkan kendaraan untuk operasional dia dan keluarga. Dia lakukanlah proses leasing. BCA. Ya, proses leasing di salah satu pihak leasing, yaitu BCA. Saya juga pernah ada leasing di BCA sebentar, walaupun angkanya kecil. Tetapi ketika Pak David mengajukan leasing, semua prosedur berjalan. Berjalan normal, berjalan baik, berjalan benar. Lalu kemudian Pak David ini kaget. Tiba-tiba ada surat pemberitahuan dari pihak BCA. Surat penolakan. Bahwa permohonan kredit untuk leasing kendaraan dimaksud ditolak. Dengan alasan bermasalah. Kira-kira blacklist di BI checking. Kan begitu? Betul. Nah, enggak, saya terusin dulu biar jangan salah. Lalu kemudian Pak David kaget. Loh, kenapa? Kok ditolak? Selama ini kita bagus-bagus saja. Dia cari tahu lah ini. Nah, ini poin pentingnya. Pak David cari tahu, dia komunikasikan langsung ke pihak BCA. Nah, dia tanya apa alasan mengatakan saya tidak dikabulkan atau tidak diluluskan untuk permohonan kendaraan. Mereka jawab, Pak, kita dapatkan data. Bapak 3 kali terlambat membayar kewajiban Bapak. Disinilah beliau mulai kaget, loh, saya kan bayar rutin. Kenapa kok malah sekarang jadi tidak dibayar? Ya. Dan semuanya sudah dikembalikan. Ya, di Desember 2022. Nah, muncullah kecurigaan-kecurigaan ini, sehingga akhirnya, ya tentu tidak ada pilihan kan? Pilihannya apa? Ya sudah lapor ke polisi. Tapi sebelum lapor ke polisi, dia datangilah marketingnya.
yang di awal itu berkomunikasi dengan Pak David, yaitu namanya Kejora. Ya. Panggilannya Ola. Ya. Nah, Ola ini mencoba meyakinkan Pak David bahwa ada proses surat yang seolah-olah itu sudah dikirimkan tapi tidak dikirimkan. Nah, karena Pak David bereaksi keras sehingga dia marah, dia merasa dirugikan, nanti detailnya dibantu oleh Pak David, dia buat laporan polisi di Polda Metro. Polda Metro periksa lah Kejora ini. Kejora ini bilang, oh enggak, kami sudah kasih kok surat pemberitahuan. Surat peringatan. Bahwa peringatan 1, 2, SP1, SP2. SP3. Bahkan SP3 bahwa Anda terlambat, default. Gitu kan? Ya. Nah, Pak David menganggap saya tidak pernah default. Kenapa kok ada default? Kan gitu ya. Lalu kemudian polisi minta, mana defaultnya? Diterbitkanlah default yang diduga palsu. Gitu. Nah, setelah itu dicek semua, dia bilang kirim melalui JNE, dicek, di tracking tidak ada record itu. Akhirnya naiklah jadi tersangka. Dan sekarang yang bersangkutan ditahan. Ya, Dan dalam proses persidangan menerima vonis. Nah, saya lewat kesempatan ini, tolong yang mulia majelis hakim. Masa ada orang kerja di bank, marketing sekelas tersangka dan sekarang terdakwa. Ancaman hukumannya dituntut. Maaf, ancaman hukumannya kan tinggi ya, 263. 263. Undang-undang perbankan. Oh, undang-undang perbankan ya, bukan 263 ya? 263 yang di Polres. Oh, pemalsuan di Polres Metro. Ya. Oh, oke. Ya. Yang di Polres Metro Jakarta Utara itu yang saya pegang. Nah, kalau yang di Polda saya nggak pegang, tapi kalau ke depan boleh minta bantu, kita bantu. Perbankan pasal 49. Undang-undang perbankan. Itu kan ancaman hukumannya di atas 5 tahun. 8 tahun. Di atas 5 tahun. Dapat ditahan. Dan bagaimana ceritanya kok tuntutannya cuma 9 bulan. Ini yang bobot beliau ini miris. Ini dihukum, tapi kok kayaknya mau dibuat ecek-ecek gitu. Sementara dia sudah merasakan kerugian yang luar biasa. Nah, pada saat yang bersamaan, dia men-tracking lagi nih. Kok gue nggak puas ya? Wah, kalau begitu gue lapor lagi di Polres Jakarta Utara. Benar. Kejora ini atau Ola ini, dia nggak mau bercerita siapapun yang bekerja sama dengan dia. Kan begitu. Dia seolah-olah pasang badan. Tetapi Nurani, Pak David ini sebagai seorang pengusaha profesional, banyak bergaul di dunia rekan-rekan politisi dan bahkan para penegak hukum dan lain-lain kepolisian. Dia ini buat laporan. Buat laporan di Polres Metro Jakarta Utara. Sehingga laporan dimaksud menemukan satu orang tersangka lagi. Ya. Setelah tadi Kejora, tersangkalah ini sekarang Didi. Kepala cabang. Yaitu kepala cabang atau istilah mereka Pinca. Pimpinan cabang veteran atau Juanda di Jakarta Pusat. Sekarang jadi tersangka, ini suratnya. Nah, Didit Tri Haryanto. Bayangin, tapi yang bersangkutan ini masih kacap. Sampai hari ini. Harusnya begitu berkasus kemarin seorang Kejora, harusnya di-tracking semua ini. Loh, ini jadi tersangka. Nah, kami makin kuat keyakinan di luar Kejora, di luar Didik, ada tangan-tangan lain, invisible hand, yang bermain di kasus ini. Dan karena itulah kami minta, saya sudah komunikasi dengan Kasat Reskrim, Polres Metro Jakarta Utara, sudah komunikasi dengan Kapolresnya juga, Kombes Pol Pak Fuad, Jakarta Utara, Kapolres Jakarta Utara juga sudah komunikasi. Saya sudah minta agar jangan berhenti di Didik. Ini minimal ada 4 orang lagi yang kami duga, bahkan 5 yang diduga bermain di sini. Dalam rangka apa? Membersihkan dari kejahatan perbankan. Ini berbahaya, itu tadi. Orang sudah terkena masalah COVID, ekonomi ambruk, usaha menurun, agunkan rumah, dapat kredit, bayar dengan baik, butuh kendaraan, kok dihancurkan? Ini kan kejam. Nah, itu kira-kira poinnya. Jadi saya dari Run Law Firm akan tampil all out membantu beliau. Saya berharap Cumi-Cumi dan teman-teman bisa mengangkat kasus ini. Itu. Saya selaku pengusaha muda tentunya membutuhkan rekanan perbankan dalam permodalan. Jadi kita ada aset, sertifikat, BPKB, itu kita agunkan ke beberapa bank untuk mendapatkan permodalan. Berjalan dengan baik sampai akhirnya masuk masa pandemi COVID.
Nah, di masa pandemi COVID itu, angsuran saya yang berjalan kurang lebih ada 8 sampai 10 angsuran, baik mobil maupun tanah, villa, ruko, dan sebagainya itu kurang lebih 8 sampai 10. Menghindari terjadinya gagal bayar atau untuk menjaga nama baik saya di perbankan tetap baik, saya sudah berunding dengan keluarga. Iya, iya. Sepertinya ada yang harus kita kurangin, ada yang kita kembalikan. Yang mana yang mau kita kembalikan? Setelah kita rundingkan, yaitu di bulan Desember 2022, saya kembalikan dengan itikat baik, dengan kesadaran, saya kembalikan aset jaminan yang sertifikatnya ada di BRI. Yang rumahnya sempat saya tinggalin. Saya kembalikan. Mengapa saya kembalikan? Karena tadi menghindari gagal bayar. Menurut saya sangat wajar saya kembalikan karena nilai appraisal itu kurang lebih mendekati 9 miliar. Pencairannya 7,5 miliar. Sisa hutang berjalan kurang lebih 5,5 mendekati 6. Menurut saya sudah sangat wajar untuk kalau saya kembalikan. Menurut saya tidak merugikan BRI karena tadi nilai appraisalnya dengan nilai selisih hutang ada selisih kurang lebih 3 miliar lebih. Cuman niat baik saya itu diduga dimainkan. Enggak, tunggu. Pada saat itu tidak ada sedikit pun Tidak ada. baik-baik saja. Baik-baik saja. Itu dia. Sampai bulan November 2022 itu pembayaran saya masih lancar. Cuman saya ada kerasa kekhawatiran ke depannya terjadi gangguan pembayaran, angsuran, saya beritikat baik mengembalikan di Desember. Nah, itulah akhirnya terjadi serah terima kunci rumah yang ditinggalin di Desember 2022. Waktu itu serah terimanya di Kelapa Gading, dikembalikan. Nah, seolah-olah sejak saya kembalikan, ya saya menganggapnya sudah clear, sudah lunas, sudah selesai. Tunggakan saya sudah tidak ada lagi yang 5, sekian itu. Dengan tidak adanya informasi di Januari 2023, Februari 2023, Maret 2023, itu saya lewatin biasa saja. Nah, tetapi tadi, tiba-tiba saat saya mengajukan kendaraan operasional untuk diperbaharui, yang lama kita jual, uang yang lamanya kita jadikan DP, sudah kita setorkan ke BCA, diproses untuk pengambilan kendaraan baru. Seminggu kemudian saya malah mendapat penolakan kredit dari BCA. Saya pun bingung. Yang nawarin BCA, udah DP juga sudah disetorkan ke rekening BCA, harusnya saya tinggal menunggu kendaraan dikirim. Tapi ini bukan kendaraan dikirim, saya menerima surat penolakan kredit. Nah, saya kaget. Sedangkan fasilitas saya yang di BCA masih berjalan sekitar ada 4 atau 5 fasilitas. Ini mau yang ke-6 kok malah ditolak. Nah, saya perdalam. Alasannya apa saya ditolak? Disampaikanlah, saya punya tunggakan yang sudah tidak dibayarkan 3 bulan berturut-turut. Seingat saya hanya 1 jaminan saya di BRI dan itu sudah dikembalikan. Saya bilang ini ada dokumentasinya. Oh Pak, komplainnya jangan ke kami. Silahkan tanya ke kenapa Bapak sudah kembalikan, kok masih ditagihkan sepihak. Lalu beberapa minggu kemudian saya datangi BRI. Saya datangin, saya ketemu marketing, RM-nya, Ibu Kejora alias Ola. Di situ beliau baru menjelaskan, Pak, jadi begini, memang kunci sudah kami terima sejak Desember. Tetapi tidak serta-merta Bapak kami anggap lunas. Bapak baru kami anggap lunas kalau rumah itu telah berhasil kami lelang. Syarat lelang itu Bapak harus 3 kali gagal bayar. Ini yang nggak disampaikan di awal. Seolah-olah diduga dia sudah punya niat jahat. Minstrea, niat jahat. Punya niat jahat. Dan ada pemufakatan jahat. Ada diduga ada pemufakatan karena tidak disampaikan. Pemufakatan jahat. Tidak disampaikan ini di awal. Kalau disampaikan, saya mungkin tidak akan kembalikan itu kunci. Saya akan mencoba menjual mandiri. Iya, supaya bisa diselesaikan. Supaya bisa menyelesaikan utang itu. Cuman karena tidak disampaikan, seolah sudah ada diduga pemufakatan jahat, niat jahat dari mereka. Diam-diam mereka mungkin berharap saya tidak tahu nama saya masuk dalam daftar hitam, lalu secara prosedur administratif sudah lengkap untuk bisa dilelang rumah itu. Suatu saat misalkan anggap itu bulan 3, bulan 5 rumah itu dilelang, laku penjualannya, sehingga bulan Juni diduga sudah 0 kembali, dan saya tidak mengetahuinya. Cuman apesnya mungkin bagi bulan April saya dapat penolakan kredit dari BCA, jadi saya tahu. Kalau saya tidak dapat penolakan kredit, mungkin saya nggak tahu kalau nama saya disalahgunakan.
patut diduga ada motif konspirasi dengan beberapa tim di internal oleh oknum-oknum, patut diduga mereka bekerja sama untuk menikmati selisih jual antara sisa hutang dengan nilai pasar. Iya, betul. Patut diduga. Maksud mereka mau seperti itu. Makanya tidak mungkin seorang Ola Kejora bisa mengondisikan dalam hal ini, teman-teman mungkin saudara semua bisa, Bapak Ibu bisa tahu, kita jangankan terlambat sebulan, sehari tidak bayar aja tuh collection ada yang hubungin. Iya, iya, iya. Collection ada yang hubungin. Seminggu nggak bayar, debt collector datang ke rumah. Iya. Ini tadi saya bilang, Januari, Februari, Maret tidak ada satupun telepon yang menghubungi, tidak ada satupun collection, tidak ada satupun debt collector. Jadi seolah-olah mereka ini sudah bersekongkol, sudah ada pemufakatan jahat diduga. Itu. Dikondisikan, ada pengondisian. Namun apesnya tadi, saya di bulan April mendapat penolakan kredit dari BCA sehingga saya tahu itu. Nah, karena saya merasa dirugikan dan mendapat jawaban yang tidak puas dari pihak BCA, saya membuat laporan di Polda Metro Jaya bulan Mei 2023. Pasalnya, seingat saya Undang-Undang Perbankan pasal 49, di mana barang siapa pejabat, pegawai, petugas tidak menjalankan langkah-langkah perbankan. Nah, ini patut diduga Kejora beserta teman-teman tidak menjalankan langkah-langkah perbankan. Ya tadi, tidak memberikan penjelasan secara prosedural kepada nasabah saat pengembalian aset, tidak adanya surat peringatan, dan lain sebagainya. Sehingga proses penyidikan berjalan, ditemukanlah resi palsu. Akhirnya naik status menjadi tersangka. Waktu saya memberikan keterangan ke penyidik, saya memberikan keterangan apa yang saya alamin, saya ketahuin, dan sebenar-benarnya. Saya sampaikan, saya tidak pernah Pak menerima pemberitahuan surat peringatan, by telepon, by WA, by email, atau apalagi dalam bentuk surat. Oke, sudah dicatat dalam BAP, klarifikasi. Lalu pihak penyidik memeriksa untuk diklarifikasi. Dalam klarifikasi tersebut, mengakui bahwa ada surat yang dikirimkan kepada saya. Nah, penyidik juga tidak mau kalah setting, menanyakan, oke Bu, sesuai SOP yang ada di BRI yang telah kami dapatkan, kami sita, setiap surat yang terkirim itu wajib adanya resi tercatat atau tanda terima. Kalau ini Ibu kirimkan diantar atau via pos, via JNE. Nah, mana resi JNE-nya? Tidak langsung saat itu diserahkan. Seminggu kemudian, BRI datang kembali menyerahkan resi seolah-olah pernah mengirimkan, yaitu resi di bulan Januari 2023, Februari 2023, Maret 2023. Lalu nggak lama saya dipanggil penyidik Polda Metro. Pak, BRI ternyata punya resinya. Jangan-jangan Bapak terima surat tapi Bapak nggak tahu. Saya bilang yakin saya nggak terima. Begini, sekarang sudah zaman digital. Itu nomor resi gampang sekali. Buka aja JNE Tracking, masukkan nomor resi tersebut. Lalu sama depan saya penyidik masukkan nomor resi itu ke dalam JNE Tracking di handphone. Yang didapat apa? Di Januari, not found. Bukan biasanya kan kalau muncul nomor itu terkirim tanggal berapa, penerimanya siapa, jam berapa itu. Tapi ini not found. Oke, saya bilang, oke Januari not found. Masukin yang Februari, not found juga. Maret not found. Akhirnya penyidik mengambil langkah untuk memeriksa JNE. Menanyakan langsung, ini resi hasil benar penerbitan JNE atau palsu. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap JNE, didapatilah keterangan bahwa ini resi editan alias palsu. Jadi, bahwa memang dan terakhir diakui surat peringatan itu tidak pernah dikirimkan. Sampai saya membuat laporan. Itu. Saya justru menganggap ini tertantang ya buat saya. Kenapa? Karena ini pintu masuk. Kenapa saya katakan pintu masuk? Seharusnya Kanwil regional, mungkin regional Jawa ya, atau DKI, yang langsung berhubungan dengan kantor pusat, BRI, dirut, komisaris, dan lain sebagainya, sudah harus mengatensi ini. Menjadi kewajiban hukum dan moral mereka. Kenapa kok sampai ada marketing sudah jadi tersangka, terdakwa? Lalu kemudian ada laporan baru, pimpinan cabangnya juga sudah jadi tersangka. Masih dibiarkan.
Makanya kita menduga ada kejahatan yang kolaboratif di sini. Dan itulah yang tidak kita mau biarkan. Nah karena itu saya sudah komunikasi dengan Pak Kapolres Jakarta Utara dan Kasat, ini akan kita usut. Nah terus langkah kami berikutnya, saya sudah minta tim saya buat surat. Sebelum saya berangkat ke Lebaran ini, ke luar negeri, saya akan membawa surat ini. Akan membawa surat ini ke kantor pusat BRI, juga wilayah DKI. Karena ini saya duga bisa saja terjadi bukan kepada diri Pak David sendiri. Kan biasa orang, satu lunas maju. Beliau ini sebenarnya kan lunas maju, tapi dengan cara memberikan agunan itu. Ya. Dan apresiasi mereka sudah hitung kok. Kalau mereka menganggap bahwa itu tidak cukup, mereka pasti tolak. Dari awal. Nah tapi karena mereka, oh ini peluang bagus nih. Oh ternyata dia serahkan ini agunan ke kita. Oke kalau gitu kita jual. Kira-kira begitu ini dugaan kita nih. Lalu dibuatlah satu cara-cara. Dan kalau beliau tidak melakukan permohonan leasing kendaraan Di BCA. ke BCA, nggak akan ketahuan permainan ini. Ya. Nggak akan ketahuan. Nah, karena ini muncul penolakan, dia kaget. Ada apa? Siapa yang bermain di kasus ini? Kan gitu. Nah, dia ini merasa sudahlah. Daripada kita gagal bayar, diskusi dengan keluarga udah serahkan. Kan begitu Pak ya? Benar. Dengan niat baik. Harusnya mereka bersimpati. Ya. Kasihan Pak David gitu loh. Karena ada something wrong, mungkin dia takut tidak bisa bayar, nanti dikejar-kejar dan lain sebagainya. Kalau saya lihat Pak David ini seorang pengusaha yang tulus, betul ini. Tulus dan dia nggak mau ada banyak beban. Tapi orangnya gesit loh. Dia ini nggak akan mau menyerah. Itu saya lihat karakter dia. Jadi saya suka gitu. Dia jalan sana sini, dia komunikasi. Bayangkan dia sendiri nih, belum dibantu oleh saya nih. Kalau dia kencang, saya kencang ya sudah. Maka saya akan sampaikan ke Dirut. Bahkan kalau perlu, ini dibawa ke Mabes Polri. Kasus ini. Supaya turun. Ini tindak pidana tertentu. Tipiter ini. Atau juga kejahatan ekonomi. Yang tidak bisa ditoleransi. Nah, karena ini adalah satu mata rantai. Bahkan idealnya menurut saya, kasus Kejora, kasus Didik ini ditarik ke Mabes Polri. Itu yang benar. Supaya tidak parsial diselesaikan. Karena ini satu mata rantai. Ini kejahatan yang kita duga kolaborasi. Persekongkolan jahat dimulai dari mensrea, niat jahat. Nah, kalau penyidik tidak menemukan dua alat bukti yang sah secara hukum, nggak mungkin jadi tersangka Didik ini. Nah, maka saya minta Pak Menteri BUMN, Dirut BRI, nonaktifkan ini manusia-manusia ini. Dan lakukan pemeriksaan internal. Masa kami klien saya sudah buat laporan di kepolisian, tersangka, terdakwa lagi, belum ada respon. Ada apa? Nah inilah yang mau kami kejar. Dan saya lewat kesempatan. Dan ada temuan dari Ombudsman. Dan ada temuan dari Ombudsman, ada 9 poin. Saya tahu betul karena saya juga melaporkan ke Ombudsman. Banyak-banyak kasus. Mereka jawab bahwa terjadi mal administratif. Ada kecacatan prosedur. Jadi secara administrasi ini sudah cacat. Secara pidana sudah tersangka dan terdakwa. Tinggal secara mana? Etik. Itu harus diproses secara internal. Copot, laporkan. Kan Pak Erick Thohir kan rajin itu melaporkan Garuda. Dibawa ke KPK, ke Kejaksaan Agung. Ya sekarang kita minta Pak Erick Thohir, ya saya kenal beliau. Maka saya minta tolong kasus ini Bapak turun. Cek langsung. Dan kalau ini ada sesuatu yang serius di dalam tubuh Bank Rakyat Indonesia dan atau bank lain di negara ini, milik pemerintah, laporkan ke Kejaksaan Agung, ke KPK. Supaya clear. Saya menduga bukan seorang David sendiri ini. Mungkin ada David-David yang lain, kira-kira begitu. Hanya saja mereka tidak tahu. Tidak berani. Nah, atau mungkin tidak berani bersuara. Apalagi katanya nanti media kalau nyebut ini begini, tidak boleh. Maka saya katakan, Pak David, bismillah, kita maju, dan kita tegak lurus. Makanya saya langsung preskon, kita respon di media, kita beritahu ke Pak Kapolres, ini sudah saya tangani, kita baru Pak Kasat, dan kita minta tolong ke media-media YouTube yang populer di negara ini, termasuk Cumi-Cumi. Jadi itu sikap kami. Ya, saya berharap
dari pihak Bank BRI, kooperatif mau memberikan solusi dan mau membuka masalah ini seterang benderangnya, Ya. sehingga memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya untuk saya. Karena saya yakin tidak mungkin ini dilakukan hanya satu atau dua orang bisa mengondisikan tadi. Yes. Mereka ini kan tim berbeda-beda, tim analis, tim kredit, Beda marketing, divisi, beda-beda beda divisi, divisi, ya. tapi ini semua bisa mereka kondisikan jadi satu. Tidak ada yang menghubungi saya sama sekali. Ini sudah ada kekuatan besar di belakang. Dan mungkin saya bukan korban pertama. Ya tadi Bang Rasman sampaikan, ada korban-korban lain, cuman mungkin mereka malu terblow up, atau mereka mungkin merasa nggak punya kekuatan untuk mengungkap. Ya seperti itu. Kalau saya, yang Bang Rasman sampaikan, saya fight, nothing tulus. Karena yang saya kembalikan itu rumah yang saya tinggalin bersama istri, sampai saya rela Mencari rumah lain. mencari rumah lain. Saya harus atur sekolahan yang baru Jual untuk jam, anak-anak. jual Ya, jam, jual harta, jual jam. harga murah. Jadi karena tadi saya terblacklist, akhirnya aset-aset yang saya milikin itu jadi nggak ada harganya. Saya mau jaminan ke bank, ditolak. Sedangkan saya butuh uang untuk permodalan, Butuh untuk bayar operasional. gaji, operasional. Mau nggak mau akhirnya saya harus jual. Jual keadaan rugi. Zaman sekarang lagi butuh. Baik itu perhiasan, jam, ya barang-barang istri banyak yang terjual. Tanah-tanah, aset-aset kita habis semua. Jadi saya berharap jangan sampai ada lagi korban-korban seperti saya. Kalaupun di luaran ada korban-korban seperti saya, yuk mari kita sama-sama kita suarakan. Kita yakin di era pemerintahan Presiden Prabowo ini, yang kotor, yang sifatnya merugikan, mau dibasmi, mau dibersihkan. Ya, saya lihat kesempatan ini kepada Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka, kiranya ini untuk diatensi, dan saya yakin ya per kemarin preskon hari ini sudah mulai viral, dan kami akan datang nanti ke pihak perbankan untuk menyampaikan surat. Ya, kami menyampaikan somasi nanti ke Dirut untuk beliau mengatensi ini, memanggil supaya berkomunikasi dengan kami. Karena ini klien kami sudah 2 tersangka, sudah 1 terdakwa, tinggal nunggu vonis. Dan ada tuntutan 9 tahun. Kalau sampai dia bebas murni, wah ini lebih gawat lagi. Lebih gawat lagi. Berarti ada yang bermain di sini. Ada. Kalau Pinca, pimpinan cabang sekelas veteran itu grade A itu. Ya, bukan sekelas-kelas kecil-kecil itu. Bogor misalnya ini enggak. Pinca, oke. Di atas Pinca siapa? Ya kepala divisi regional. Kanwil. Dan itu dia. Ya kalau anak buah di bawah ini ya Kejora ya anak buah dia. Nggak akan mungkin berani bersuara, makanya harus yang atas ketor di bawah. Kira-kira itu dari kami, ya saya percaya. Sabar Pak David, kita akan maju terus berjuang untuk mencari keadilan yang Bapak butuhkan. Dan semangat berusaha dan seluruh Indonesia untuk kita mari sama-sama kawal kasus ini agar bisa terang benderang dan menemukan siapa pelakunya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi secara administrasi ini sudah cacat. Secara pidana sudah tersangka dan terdakwa. Saya mau jaminan ke bank, ditolak. Sedangkan saya butuh uang untuk permodalan, Butuh untuk bayar gaji, operasional. operasional. Mau nggak mau akhirnya saya harus jual keadaan rugi.